Kang Harsel? Mas Boleh Harsel ya? Kang, boleh Mas, bebas. Oke. Baik, atas kesempatannya kepada Kang Harsel juga, saya ucapkan selamat jumpa kepada sahabat-sahabat semua yang hari ini hadir. Di sini kita memang, apa istilahnya tadi ya, berdiskusi ya, atau Ya, kita ya berdiskusilah, ngobrol santai gitu terkait menulis. Nah, pertanyaan dari Kang Harsel tadi, kenapa saya memilih menulis gitu ya dalam berekspresi, sebetulnya simpel ya, karena saya suka begitu. Menulis itu bagi saya termasuk hal yang sangat saya gemari ya, Kang, ya, itu semenjak saya kecil. Jadi sejak saya SD saya memang suka menulis begitu. Dan saya lebih lebih ininya lebih lebih apa, seriusnya atau lebih seringnya itu menulisnya saya dalam bentuk oretan puisi gitu. Nah, oke. alasan lainnya begitu ya, kenapa memilih menulis untuk media ekspresi, karena menulis itu bisa menjadi, cara ya, bisa menjadi wahana untuk mengekspresikan emosi yang mungkin sulit untuk diungkapkan secara lisan begitu. Itu bagi saya Iya, seperti itu iya, ya. iya, Teh. Kemudian menulis juga kita bisa bebas gitu, bebas menuliskan apapun tanpa beban dan kita tidak akan terbebani begitu. Jadi kita bisa apa istilahnya katarsis ya, curhat gitu melalui tulisan. Dan Katarsis. Waduh, iya saya suka betul. tuh. Kemudian, eee, hal yang lainnya lagi mungkin ya, menulis itu bagi saya itu akan membuat saya merasa berarti begitu ya Kang, merasa berarti, Akang dan Ya. sobat-sobat semuanya. Berarti ketika apa yang saya tuliskan itu, bermanfaat kemudian, orang mau baca gitu dan ada manfaatnya buat orang yang membaca begitu tuh, saya merasa bahwa, oh ternyata saya bisa berarti, bisa berbagi kebaikan kepada orang lain, bisa berbagi pengaruh yang baik kepada orang lain. Dan dari itu pun saya merasa bahwa saya akan hidup selamanya begitu. Boleh jadi mungkin Wow, suatu nah saat boleh juga, fisik dan betul raga tuh. saya tidak hadir gitu ya, tidak ada, tapi tulisan saya akan abadi, gitu ya. Insya Allah seperti Betul itu. sekali. Dan hal yang terakhir, bagi saya menulis itu adalah semacam, self healing ya, jadi bisa menyembuhkan. Saya sendiri kalau merasa merasa sesuatu terjadi ya, dalam perasaan saya gitu, dalam, diri saya bisa, menjadikan tulisan itu, sebagai terapi lah bagi saya pribadi gitu. Mungkin juga bisa digunakan buat, teman-teman yang lain begitu. Itu mungkin, Kang Harsel. Terima kasih Teh. Memang Iya, awalnya karena sama-sama. suka ya. Jadi Iya betul. Teh Ipani mengingatkan kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa memang melakukan sesuatu tuh harus didasari dengan suka dulu ya. Karena kan nggak mungkin kita Betul, melakukan sesuatu yang nggak kita sukai. Buat betul. apa? Wasting time banget. Nah, Iya, betul terus betul. pengalaman Teh Ipa pribadi luar biasa ya, jadi bisa katarsis. Sahabat-sahabat sekalian, saya jadi ikut-ikutan sahabat nih. Bapak Ibu sekalian, katarsis itu adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencurahkan, eee, kalau bahasanya guru BK tuh ya, kita juga perlu katarsis. Artinya Mhm. kan kita menerima banyak banyak muatan-muatan dari cerita-cerita curhat anak-anak, jadi kita juga perlu Betul betul. mengosongkan itu, kira-kira gitu. Kalau recycle bin di komputer tuh kita perlu empty recycle bin, biar kita kembali siap, bisa self healing gitu ya Teh, dan seterusnya, luar Betul biasa. betul. Betul. Ya, yang penting tadi bermanfaat. Dan Mhm. ketika kita udah nggak ada gitu ya, karya-karya kita masih bisa dibaca. Oh itu luar biasa. Siapa yang nggak kenal aku, puisi aku, walaupun orangnya Nah, bukan itu rata-rata dia, kan. betul. Ya, siapa yang nggak kenal dengan puisi aku yang begitu melegenda gitu ya. Mhm. Jadi Betul. orangnya udah nggak ada, tapi karyanya masih ada. Betul juga ya. Oke, Teh makasih itu eh, Sama-sama. eh, bagus banget. Tapi nanti Teteh siap-siap saya akan tanyakan lagi ya. Siap-siap. Iya, boleh boleh boleh. Berikutnya Teh Dita. Hai Teh Dita. Iya, Pertanyaan yang sama buat Teh Dita. Kenapa sih dengan begitu banyaknya cara untuk berekspresi, Teh Dita memilih untuk menulis? Sambil boleh Teh dijelasin ini grup sebelah ini apa ya artinya ya? Siapa tahu ada yang belum tahu kan. Kenapa kok grup sebelah? Wah, gerimis dan hujan, kopi dan seterusnya. Silakan iya. Teh Dita.
Pertama, kenapa sih nulis? Karena kan emang katarsis kan emang ada banyak ya. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Yang negatif kan misalnya merusak barang, terus mukul sesuatu. Nah, itu kan malah menyakiti diri kita sendiri dan merugikan hal-hal di sekitar kita gitu. Nah, menulis ini termasuknya yang positif gitu. Walaupun memang bisa sih sebenarnya nulisnya dijadiin yang negatif gitu, yang kalau misalnya kita nulis sesuatu yang nggak baik gitu. Cuman kita kan punya pilihan nih untuk nulis hal-hal yang positif, yang nggak menyakiti orang lain kayak gitu. Nah, terus kenapa nulis? Karena memang gampang. Maksudnya gampang di sini adalah medianya mudah gitu. Kita bisa nulis di HP, nulis di media sosial, nulis di buku harian. Itu kan gampang dan mudah gitu. Jadi nggak membutuhkan media yang ribet kayak gitu. Kalau misalnya yang lain mungkin butuh media yang lebih rumit lagi kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya menulis itu kita itu bisa memilih kita itu mau mengekspresikan secara eksplisit atau diganti dengan kata-kata yang biar kita itu nggak terlalu kelihatan nih kalau lagi sedih. Misalnya kalau lagi sedih nggak kelihatan itu misalnya hati aku seperti hujan. Nah, padahal sebenarnya lagi nangis tuh diibaratkannya sebagai hujan kayak gitu. Hujannya di luar, tapi airnya di sini ya Teh ya. Iya benar. Jadi kita bisa memilih mau kita secara eksplisit aku lagi sedih nih nulis kayak gitu aja atau diibaratkan dengan hal-hal di sekitar kita biar nggak kelihatan banget nih kalau kita lagi sedih kayak gitu. Itu sih. Terus tadi kan nanya tuh grup sebelah tuh apa? Nah, grup sebelah Iya. itu adalah band dari Lampung. Jadi itu bandnya temen aku. Terus dia minta Oke. tolong buat dibikinin liriknya gitu buat lagu-lagu mereka gitu. Ini Oh, oke, albumnya. oke. Oh, tuh bisa didapatkan di mana tuh, Teh? Ini dihubungin aja ke band grup sebelah ada di IG. Aduh. Bandnya namanya Udah Grup ada di Sebelah ya. Spotify juga. Oke, bisa di-search ya di Spotify ya. Hmm. Oke, Teh Dita, makasih luar biasa ya. Jadi memang apa? Udah bisa sampai nulis lirik segala itu. Ada permintaan. Keren-keren. Oke, tadi kan kita udah ngebahas kira-kira alasan dari Teh Dita sama Teh Hipah itu menulis itu karena apa gitu ya. Nah, memang selain menulis gitu ya, selain menulis pernah nggak sih Teh Hipah sama Teh Dita nih mau coba cara yang lain gitu? Ada nggak sih cara yang lain selain menulis yang bisa kita lakukan? Ya barangkali kalau misalkan menulis itu sulit atau bagaimana gitu ya, pernah coba nggak atau ya ada nggak sih selain menulis yang bisa kita lakukan? Teh Dita dulu. Oke, Teh Dita aku pernah dulu coba kali. nggak selain menulis? Iya, Teh Dita dulu. Oke. Kalau aku karena selain menulis itu aku juga suka gambar. Itu pernah Oke, menggambar gambar. gitu. Cuman kalau gambar kan nggak kelihatan ya kalau aku lagi sedih atau enggak. Itu kan kalau nulis kan lebih bisa kelihatan tuh kalau aku lagi sedih ya ditulisnya tentang sedih. Kalau gambar kan ya udah gambar aja gitu. Jadi orang-orang itu belum tentu bisa mengartikan arti gambarnya kayak gitu. Terus aku juga Oh ini nih iya, iya. bikin anting nih dari Anting. clay. Iya, ini juga kalau misalnya aku lagi sedih, lagi galau, aku bikin sesuatu terus akhirnya jadiin anting deh gitu. Oh, oke, oh, bisa gitu ya. Iya. Jadi kalau Antingnya misalnya lagi ada pesan-pesan khusus nggak antingnya? Nggak ada. enggak, cuman kalau lagi misalnya lagi galau, lagi apa ya, lagi emosi daripada disalurinnya ke hal-hal negatif, Oh mending iya, iya, dibentuk-bentuk iya. aja terus akhirnya kebentuklah Oh, ini gitu. Kalau aku itu. jadi ya itu bentuk pengalihan yang ini ya, ada maknanya ya. Ada karyanya gitu ya. Tapi itu bagus. Artinya kita juga perlu mengenali diri ketika kita sedih segala macam daripada melakukan hal-hal yang destruktif gitu ya, hal-hal yang nggak berguna, mending kita buat sesuatu yang berguna. Cakep. Teh Hipah, pernah nggak Teh? Aku ke Teh Hipah ya. Teh Hipah pernah nggak selain menulis ada hal lain yang pernah dilakukan Teh? Atau barangkali Teh Hipah bisa cerita
iya selain menulis sih kita bisa apa gitu, siapa tahu sahabat-sahabat di sini jadi kesan sahabat. Sahabat-sahabat ini Ya, juga bisa melakukan hal-hal tersebut. Silakan iya. Teh. Oke, kalau pengalaman pribadi sih ya Kang Harsel dan teman-teman semua, kalau saya memang mungkin apa ya, passion-nya di menulis ya. Jadi, saya memang lebih enjoy-nya di situ. Kemudian, pernah mencoba untuk berekspresi dengan menggambar gitu kan, dengan menggambar, tapi waduh itu betul-betul saya merasa saya melihat sendiri saja gitu, udah kacau gitu ya, tidak jelas ini gambar apa begitu. Jadi saya emang nggak begitu bisa ya gitu menggambar, kemudian atau saya coba dengan berbagai macam warna gitu kan, itu pun saya, acak-acakan gitu. Jadi kalau saya sendiri memang lebih sukanya menulis gitu, berekspresi. Tapi kalau dulu waktu saat remaja, saya memang juga termasuk yang senang dengan apa ya, istilahnya kreasi begitu. Kreasi seperti, Kayak apa tuh Teh? pakai nah, kalau tadi Teh Dita itu kan dibikin anting gitu ya, seperti itu. Kalau Iya, saya iya. bikin ya dari manik-manik ya, atau mute lah gitu Kang Harsel yang bulat-bulat itu Oh, dibikin mute tas. ya. Nah, itu dibikin Dibikin tas. kerajinan tas heeh, gitu. Dulu tapi itu asli, kalau itu tidak bisa bertahan lama. Kalau saya sedang nggak mood, suasana hatinya, nggak mood aja gitu ya, lagi nggak mood ya nggak bisa, gitu. Nah, kalau menulis lain lagi. Saya sendiri merasa bahwa saya kalau menulis bisa apa ya, bisa mempertahankan mood. Jadi, dalam situasi apapun, saya bisa gitu untuk menulis gitu. Nah, tapi kalau teman-teman yang lain, sahabat-sahabat semua mungkin sebetulnya media ekspresi itu kan memang banyak sekali ya gitu, mencurahkan pikiran, perasaan, memang bisa melalui tulisan gitu kan, bisa melalui gambar gitu, ataupun tadi seperti misalkan Teh Dita ya, bisa dengan berbagai macam kreasi gitu. Itu sih memang, kalau saya sendiri berpikirnya itu kembali ke passion masing-masing begitu ya, ke minat masing-masing gitu, ke Betul. kesukaannya masing-masing begitu. Itu barangkali Kang Iya. Harsel. Iya, memang menggambar itu dibanding menulis, kalau gambar itu kan ya gambar. Jadi Iya, kalau mau ngejelasin isi isi gambarnya ya kita perlu jelasin lagi. Tapi kalau iya, ya tanpa juga mengecilkan bahwa gambar itu jelek, enggak. Gambar juga ya karena saya nggak bisa gambar sih. Jadi kalau yang senang gambar, wah keren banget. Apalagi bisa betul betul. nulis, keren sih. Iya, Nah, betul Dita, betul. keren banget ya bisa gambar ya. Ajarin dong besok, siapa tahu aku bisa gambar-gambar terus bisa jadi bernilai. Ya, telah hadir bersama kita ada Intan Nurul Kemala. Ya, halo Intan. Halo Karsel, ya ampun, udah lama banget ketemu Lama di banget sini. ya, very very long time ya. Iya, Intan Nurul kakak Kemala senior, NPD. aduh, nggak enak Aduh, ditanya-tanya sama kakak senior mah beda. nggak usah gitu dong, nggak usah gitu. Ketahuan dong nanti aku lebih tua. Sorry Ah, aku mau terlambat. nggak masalah, kita santuy-santuy ada hasilnya. Hede. Ini Oke, saya mau kenalin gimana? dulu, Intan Nurul Kemala, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Itu adalah sekarang guru BK di SMP Negeri 21 Kota Serang. Betul ya Intan ya? Yuk, Nah, karya yang sudah ditulis itu judul buku Gelagat Rasa. Waduh. Memang ya kalau ampun. penulis-penulis ini diksinya itu ngeri-ngeri ya. Gelagat rasa, gerimis dan hujan, cahaya cinta. Jadi ternyata apa perbendaharaan kata di kamus besar bahasa Indonesia itu banyak ya. Yang banyak aku juga nggak tahu. Nah, demikian Intan Nurul Kemala. Jadi dari Intan ya, aku langsung aja Intan ya. Yuk, Intan kenapa sih memilih menulis dalam berekspresi? Tadi Teh Dita sama Teh Ipa udah jelasin juga tuh kenapa, karena suka lah, karena segala macam. Nah dari Intan tuh apa yang menjadi latar belakang kenapa memilih menulis? menulis Wah, itu apa Intan. ya? Menulis itu cara paling aman sih, cara paling damai gitu ya untuk mengungkapkan apa aja yang pengen kita ungkapin gitu. Nggak ada pihak yang akhirnya bisa menyerang kita secara emosi secara langsung gitu loh. Jadi menurutku menulis tuh ya udah cara yang paling damai, yang paling bebas, yang paling eh ya suka-suka kita aja menulis apa aja gitu. Suka, Jadi oke betul. cara ekspresi yang paling tanpa beban lah. Kan kalau misalkan kalau ngomong langsung, marah-marah langsung itu kan pasti ada
ada gesekan psikologis ke yang lain gitu kan, yang nerima, yang atau yang melihat ungkapan kita gitu. Jadi Intan ngerasa bebas aja gitu ya nulis ya, mau tulis apa aja gitu ya. Betul. Oke, thank you Intan. Intan pernah nggak selain menulis mengekspresikan hal lain tuh apa? Pernah dalam media yang lain nggak? Kalau tadi Teh Dita udah pernah Ah ya, gambar, terus Teh Dita juga pernah bikin anting, Teh Ipa bikin tas. Intan selain gue bikin menulis pernah masalah ada? kayaknya gue. Ini orang produktif banget sih gitu kan. Bikin anting, bikin tas, gue bikin masalah kayaknya ya. Apa ya? Bikin masalahnya biar orang lain yang selesaikan ya, ada kasih ya. Iya, biar bagi-bagi masalah gitu kan. Apa sih, kayaknya gue gak ada yang spesifik deh Kak. Kalau ngegambar juga gue gak bisa. Terus kalau belajar juga kan gak mungkin ya. Ngapain juga gitu. Lagi sedih belajar. Jadi selama ini Aduh, nulis aja ya. tulis aja sih. Nggak ada yang Oke. aneh-aneh lah. Maksudnya gue juga nggak terlalu yang gimana-gimana gitu sih. Sebenarnya disuruh ngomong di acara ini kayaknya gimana gitu ya. Agak-agak malu Nggak masalah gitu. Intan, kita sharing aja, berbagi aja. Karena teman-teman di sini pasti ada juga yang, oh iya boleh juga nih nulis nih. Udah lama kepikiran kan, gue pengen nulis aja nih, saya pengen nulis aja, tapi belum ada realnya. Siapa tahu dengan sharing-sharing, berbagi pengalaman dari narasumber kan. Nulis gampang ya Sebenarnya ternyata ya, nggak perlu ribet-ribet ya. iya, sebenarnya kalau mau sharing dari tulisan tuh tergantung tujuan kita ya. Kadang kalau kita pengen nih, kayaknya enak juga nih nulis gitu, tapi kayaknya nggak maju-maju gitu. Nah, berarti mungkin ada tujuan tertentu yang bikin kita takut ya, maksudnya aduh tulisannya layak nggak ya dibaca, tulisannya bagus nggak ya gitu untuk dibukuin misalnya gitu. Nah, kalau misalkan tujuannya memang ada sesuatu hal yang komersil gitu, sesuatu hal yang ingin akhirnya ujungnya berupa penghargaan dari orang lain, mungkin kita agak berat nih. Tapi kalau misalkan kita nulis nothing tulus, kayak sekedar bentuk ekspresi kita, bentuk penyembuhan psikologis kita, ya udah nggak usah mikir macem-macem, nggak usah mikir judgement-nya akan seperti apa dari pihak luar. Pokoknya utamain apa yang menjadi perasaan kita saat itu tuh terpuaskan gitu versi kita gitu. Kita udah puas menuangkan perasaan kita, menamai perasaan-perasaan kita dalam sebuah karya tulis gitu. Jadi nggak perlu takut yang gimana-gimana gitu. Oke, Jadi nggak mulai perlu aja. takut. Iya. Oke, itu aku highlight tuh, nggak perlu takut teman-teman semua. Oke, berikutnya. Ini kan bertiga adalah penulis. Kalau sudah pernah menulis, pasti kan sudah pernah ngalami, udah pernah tahu nih, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ya sambil diingat-ingat atau sambil dilihat-lihat, sebenarnya dari menulis itu apa yang menjadi kelebihannya atau apa yang paling apa ya? Oh ya harus nulis nih karena kelebihannya ini. Pentingnya menulis tuh ini atau ya kelemahannya apa? Ada nggak sih kelemahannya kalau kita nulis? Nah, kira-kira saya mau ke siapa dulu nih? Ke Teh Dita dulu deh. Oke, kalau kelemahan sebenarnya ya ada-ada aja. Jadi kayak tadi aku bilang menulis juga bisa nih dijadiin katarsis yang negatif gitu. Kalau misalnya kita nulisnya hal-hal yang menyakiti hati orang lain, terus juga nulisnya emosional, misalnya kita nulisnya di media sosial gitu kan. Kita Nah, lagi cocok. emosi, terus nggak mikir panjang, kita nulis orang lain tentang orang lain gitu. Terus ternyata orang lainnya itu ngeliat misalnya, terus langsung deh ada konflik lah kayak gitu. Kan ada banyak tuh kasus-kasus di media sosial ya gara-gara Banyak kita, banget banyak nah gara-gara banget. kita nulis status tanpa mikir panjang gitu. Ya Itu entah dia. fitnah, entah kitanya juga nggak cross check dulu tentang kebenarannya Iya. atau langsung aja menebar kebencian di media sosial. Nah itu sih yang jadi kelemahan gitu. Kalau misalnya kita emang nggak mikir panjang itu bakalan berefek buruk gitu buat kita. Makanya kalau aku sih nulis itu ya kalau misalnya di media sosial dipikir panjang banget gitu. Kalau misalnya mau yang benar-benar melampiaskan emosi saat itu juga ditulisnya ya mungkin di buku harian aja atau kalau misalnya di media sosial yang
ibaratnya second account tuh yang nggak ada followernya itu boleh kayak gitu. Second Kan kita banyak kan account. punya second account ya buat ngekepoin Iya. mantan misalnya. Nah itu ditulis aja di situ yang nggak Ya, ada murid siapa-siapa. saya ya, murid saya juga pernah tuh bikin second Nah iya account. benar. Buat apa? Buat kepo. Ya. Oke, jadi memang perlu kita pertimbangkan juga ya tadi ya, bahwa kalau nulis-nulis di media sosial itu kan yang lihat kan nggak cuma bapak ibu kita doang, nggak keluarga kita yang lihat, tapi banyak orang yang bisa akses gitu ya. Jadi perlu pertimbangan. Oke, thank you Teh Dita. Teh Ipa, ya boleh Ya. nih Teh Ipa untuk menguatkan sahabat-sahabat Iya. semua kelebihannya dari menulis apa? Silakan Teh. Kelebihan ya, pastilah ya kalau sesuatu itu pasti ada kelebihan, ada keunggulan, ada juga kelemahannya ya atau keterbatasannya. Betul. Nah, sebetulnya sih mungkin nggak jauh berbeda ya sama Hedita juga. Kalau kelebihannya bagi saya itu menulis itu adalah hal yang mudah dan murah. Jadi, Mudah dan murah. iya betul gitu. Jadi kita Ya, ya. nggak perlu ada kos yang banyak begitu ya. Hanya kita silakan aja tuangkan apa yang dipikirkan gitu, apa yang dirasakan gitu. Apalagi kalau misalkan memang tujuannya tadi ya apa yang disampaikan Intan. Jadi kalau tujuannya kita hanya untuk berekspresi, apalagi untuk katarsis ya silakan tuliskan aja apapun begitu ya. Itu kan mudah saja gitu, nggak ada beban, nggak merasa dinilai gitu kan atau diancam oleh siapapun gitu. Nah, kemudian menulis juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja begitu. Saya bahkan Kang Harsel dan teman-teman Ya. dalam perjalanan saya menuju ke sekolah gitu ya, yang 1,5 jam itu kurang lebih, itu saya bisa menulis beberapa puisi begitu di kendaraan itu gitu ya. Jadi bisa di mana Widih. saja gitu. Itu Ya. naik apa Teh ke sekolah? Kenapa? Kenapa? Naik apa itu? Oh, Bisa saya nulis gitu kadang naik naik apa? angkutan umum gitu, kalau enggak Oh iya, diantar iya. gitu, kalau enggak juga pakai gitu. Nah, kalau pakai naik angkutan umum itu saya terus terang itu bisa dimanfaatkan gitu, waktu yang 1,5 jam kan lumayan gitu. Nah, Betul, betul, selesai betul. turun bisa Daripada langsung beberapa puisi gitu, nah itu. Nah, kemudian menulis juga itu merupakan apa ya, bisa melepaskan emosi yang tidak menyenangkan begitu, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu adalah kelebihannya gitu ya, kalau menurut saya gitu. Nah, selain itu juga dengan menulis saya bisa merasa mengenali diri sendiri, menyadari diri sendiri gitu. Tentang perasaan gitu, tentang apa yang saya harapkan begitu kan, tentang apa yang menjadi sebuah beban, tantangan dan sebagainya itu melalui menulis gitu. Jadi bisa kita gali gitu oleh diri kita sendiri. Nah, di samping itu yang lebih bonusnya barangkali ya Kang Harsel ya, kalau kita ya, menulisnya juga untuk tujuan dipromosikan begitu atau dibuat sebuah ya karya komersil. ya Ya, komersil begitu, itu menulis itu bisa dapat uang berarti kan. Itu kelebihannya ya. Dengan menulis itu kita dapat dia tuh. uang gitu ya. Itu adalah bonus ya, bagi saya itu adalah bonus. Kemudian kalau kelemahannya itu ya kadang kita cukup kesulitan ya, apalagi kalau misalkan menulis dengan tujuan tadi membuat sebuah buku yang ingin publish begitu kan, itu kesulitan dalam apa ya, dalam mencari ide atau kebuntuan ide atau kesulitan dalam memilih kata-kata begitu ya, diksi. Nah, Hmm, sehingga kadang-kadang orang itu kalau diminta menulis, "Duh, saya nggak bakat nih," begitu kan. Bingung saya menulis apa, kalau dalam pikiran banyak, tapi mau dituangkan itu kesulitan gitu. Nah, itu barangkali ya iya. kelemahannya gitu. Juga mungkin menulis itu juga Kang bisa membangkitkan kenangan atau emosi yang belum siap ditangani gitu. Waduh, gila. Bahasanya ngeri juga nih Teh. Seperti itu Gimana nih gitu, Teh? iya kan? Kadang ya begitu gitu, saya udah menulis, wah ini, nah seperti itu Kang ya. Itu barangkali ya kelemahannya, itu aja deh. Iya, Iya. iya, iya. Jadi memang mudah dan murah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu harus beli kanvas, nggak perlu harus ya yang murah-murah aja, tulis aja Iya, di betul buku betul. atau di kertas gitu ya. Terus tadi yang aku suka tuh adalah dari menulis kita juga kadang bisa menggali, oh ternyata diri kita tuh begini ya. Iya, Ternyata betul. ternyata yang kita alami, kita rasakan tuh ternyata begini, dan kita bisa state itu. Jadi kita tahu, oh yang sedang kita alami itu kayak gini. Jadi bisa Iya. kalau guru BK itu bisa dipakai tuh cara-cara nulis ya. Iya, Coba betul kita minta betul. siswa kita untuk nulis, kita bisa ngeliat, oh ini bocah begini nih, ini anak begini. Oke oke. Hah, Betul menarik, betul Kang. menarik. Iya. Intan, tadi di awal aku kesepakatan sama Teh Dita sama Teh Hipah mau dipanggilnya apa. Mereka sepakatnya dipanggilnya Teteh.
Nah, tadi aku tawarin bisa teteh, bisa kakak, bisa bunda. Intan mau dipanggil apa nih? Iya, Kan biar kekinian gitu ya. Ya samaan bun. aja lah. Umi. Umi aja. Enggak, apa Umi. aja lah. Samain aja. Ya udah samain aja ya Teh Intan. Teh Intan, Yuk, tadi Teh Ipa sama Teh Dita udah nyampaikan kelebihannya apa dari nulis. Teh Intan boleh dong bagi juga kira-kira yang selama ini Teh Intan alami gitu ya dari menulis tuh kelebihannya apa ya. sama kekurangannya Kalau apa. kalau kelebihan menulis tuh, kalau untuk aku sendiri ya, pertama sih memudahkan kita menamai suasana hati kita saat itu tuh seperti apa gitu. Waduh Kadang gila kita bahasa penulis sering ngeri ya banget nih menamai. nerima Ya, ya. nerima galauan orang lain tuh mereka Oke. susah gitu. Ini tuh kenapa sih? Saya tuh kenapa gitu. Jadi dengan menulis tuh kan waktunya panjang ya. Kemudian Ya, menulis sip. tuh proses yang di dalamnya ada eh, kita tuh apa ya? Membayangkan gitu, sebenarnya apa sih yang saya rasain tuh, bisa nulis satu kata kemudian dihapus lagi, nulis lagi dihapus lagi. Jadi ada proses panjang yang sampai akhirnya kita menemukan, "Oh oke, inilah suasana yang tepat gitu, untuk kita menamai perasaan kita saat itu tuh apa," gitu. Kemudian, eee, bisa jadi ajang melakukan, ini ya, melakukan bisa pengakuan dosa, bisa pernyataan cinta, atau pernyataan kekesalan kepada orang lain dengan cara yang, tidak menyinggung langsung gitu, itu kan Oke. aman banget Betul. dan nggak beresiko gitu kan, nggak mungkin kayak, "Oh nulis tentang gue ya? Ini pede banget," gitu kan, karena kita nggak perlu mention tapi Iya, kita iya. udah sangat puas gitu. Kemudian kalau untuk orang-orang yang apa ya, susah banget ngomong, bisa jadi ajang untuk angkat bicara sih. Kayak, Hmm. ya udah kalau punya ide gitu kan, kalau punya ide yang kita sulit banget, padahal kita tahu itu bagus, nah kita bisa share itu seketika tanpa mikirin akan seperti apa gitu kelanjutannya. Nah kemudian saat menulis kita bisa melakukan validasi perasaan sih, Kak. Kalau udah nulis nih udah selesai gitu ya, kita bisa baca ulang, bener nggak sih ini tuh yang mau kita sampaikan? Betul nggak sih itu sebenar-benarnya perasaan kita? Jadi sebelum kita share, sebelum kita, apa ya, bukuin gitu ya, kita bisa validasi lagi apakah apakah benar ini perasaan kita gitu, apakah benar ini ide kita gitu. Nah kemudian, bisa jadi kenangan di masa depan gitu, kayak buku Gelagat Rasa itu kan isinya masa lalu ya, kayak, Iya, iya. masa lalu gue sama, yang sekarang jadi suami gue sekarang nih gitu, apa ya, mantan pacar Oke, kali ya. oke. Jadi itu buku memang itu ngomongin dia semua gitu, jadi ngomongin dari kekesalan gue, pokoknya dari sepanjang 2011 sampai sekitar 2015, itu cuma ngomongin dia aja, pokoknya kalau lagi kesel, nggak bisa ngungkapin karena memang orangnya nggak ngebuka kesempatan untuk kita ngungkapin perasaan gitu, ya udah ditulis gitu. Sampai akhirnya sekarang nih, buku Gelagat Rasa tuh memang buku yang dia sama sekali nggak mau baca itu, sama sekali nggak mau baca. Sampai sekarang Iya, tuh. karena iya sampai sekarang, bahkan bahkan nggak usah baca deh, aku bacain aja gitu ya, kayak penggalan Nggak mau. puisinya gitu, dia benar-benar tutup kuping nggak mau denger, karena dia ngerasa bersalah gitu, pernah memposisikan aku pada perasaan yang seperti itu gitu. Kan jadi senjata banget kan gitu. Jahat ya. Oke, oke. Sip. Dan juga, eee, bisa juga jadi bahan evaluasi untuk membandingkan kemajuan diri kita. Jadi kan kalau kita Oke. baca tulisan-tulisan lama tuh kan kita kayak review lagi ya, "Wah gue sealay itu ya dulu ya, wah gue selemah itu ya dulu," bisa punya perasaan insecure, bisa punya perasaan yang nggak berdaya gitu. Jadi bisa jadi kita, apa ya, jadi semua perasaan kita, kelemahan-kelemahan kita, kegalauan kita itu, atau mungkin, yang lain ya, bisa jadi, suatu pembanding antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang, gitu kan. Mudah-mudahan, kita bisa menemukan kemajuan yang positif gitu kan dalam diri kita. Jadi bisa apa ya, bisa jadi perwakilan diri kita di masa lalu lah tulisan-tulisan kita itu. Kemudian, bisa merubah sampah hati sampah hati menjadi sesuatu yang bisa lebih berharga gitu ya. Ya walaupun tulisan-tulisan itu menggambarkan sesuatu yang buruk tentang kita, it's okay, nggak apa-apa. Siapa tahu suatu saat itu akan jadi barang berharga yang justru mungkin membuka kesempatan untuk diapresiasi sama orang lain melalui, tulisan buku, artikel, cerpen, dan lain sebagainya gitu. Terus kalau Oke, misalkan dibaca sama siap. orang lain, kalau dibaca orang lain kan bisa jadi buat pembelajaran ya gitu. Kita nggak pernah menyangka
kalau pengalaman hidup kita bisa jadi sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang lain lewat tulisan gitu. Itu kan Itu dia, sesuatu betul. itu kan kebaikan yang nggak diduga-duga sebenarnya kan gitu. Yang gue bilang Iya, tadi. iya. Ya udah kalau nulis Iya. nothing tulus aja gitu karena kita nggak tahu kapan tulisan kita bermanfaat bagi orang lain itu kapan. Kan katanya Oke. tulisan itu pasti akan menemui pembacanya sendiri gitu walaupun nggak harus kita Wah, berusaha untuk nyebarin itu gitu pasti dia akan ketemu penemunya sendiri. Soalnya gue pernah nih punya pengalaman Kak. Jadi memang gue tuh nulis Gelagat Rasa memang nggak ada pikiran apa-apa. Dulu niatnya buat kado di tahun 2000 berapa ya 2017. Jadi gue tuh nggak nerbitin itu nggak bilang-bilang sama suami gue nih gitu. Jadi pas terbit ini apaan gitu. Ini tuh puisi-puisi selama gue tuh di PHP-in sama Allah gitu. Jadi dia tuh kayak, nah gitu. Dia terharu tapi juga kesel juga kali ya ngapain juga gitu. Ya tapi bodo amat itu kan kepuasan gue gitu. Nah karena gue Iya. nothing tulus, gue juga nggak tahu sekarang itu buku udah dibaca sama siapa aja gitu kan. Kemarin sempat diapresiasi sih sama teman-teman S2, makasih banyak termasuk Tedita. Sempat beli bukunya gitu, walaupun ya entah jadi apa itu. Sekarang gue juga ngerti. Tapi yang penting sampai pernah ada yang DM, dia nanya, "Kak, Kakak penulis buku Gelagat Rasa." Itu cuma satu orang, Kak, sampai dengan sekarang. Dan itu kayak bikin bahagia banget sih gitu, walaupun cuma satu Iya, ya. iya. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau Keren, keren, kelemahan, keren. ini kebanyakan ya ngomongnya ya, nggak apa ya. Ya udah nggak apa-apa, satu lagi kelemahan apa? Kalau kelemahan sih paling ya itu, kalau kita menulis, susah nyusun kalimat, susah milih katanya itu apa yang pas, kemudian sikap evaluatif kita sendiri yang bikin kita susah untuk menulis sih. Ada pikiran kayak, aduh bisa diterima nggak ya, aduh cocok nggak ya. Nah, sikap-sikap evaluatif yang pastinya bikin kita kayak, tuh tulisan nggak akan jadi deh kalau kita terlalu mengevaluasi apa yang kita tulis. Iya, iya. Gitu. Kebanyakan mikir ya. Udah, iya. Oke, thank you Teh Intan. Sebelum saya lanjutin teman-teman semua, ini sudah ada link presensi yang sudah dibagikan di chat. Jadi buat peserta Q&A, question and answer, bisa diisi dulu link presensinya. Nah, sambil ngisi, saya juga sampaikan lagi bahwa saat ini kita sedang berbincang-bincang santuy dengan ketiga narasumber kita dengan yang bertajuk BK berekspresi melalui menulis. Ya, karena judulnya menulis, jadi yang diundang adalah penulis, nggak mungkin yang lain. Gitu ya. Dan hari ini bertepatan sehari sebelum yang katanya orang adalah hari kasih sayang. Jadi kita, walaupun kita bisa mengasihi orang, menyayangi orang setiap hari, siapa tahu dengan menulis kita bisa mengungkapkan yang selama ini belum bisa kita ungkapkan gitu ya kepada orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Nah, berikutnya juga barangkali teman-teman ada yang mau bertanya bisa juga ditulis di kolom chat atau ada yang mau bertanya langsung. Saya kasih kesempatan dulu ya sebelum saya lanjutkan. Adakah di antara kita yang mau bertanya kepada ketiga narasumber kita? Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau tanya? Kalau kepikiran boleh langsung dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu apa isi pertanyaannya. Nanti pasti akan dijawab oleh ketiga narasumber kita yang kece-kece ini. Oh, ada nih. Oh, aku fansnya Mbak Dita. Waduh. Mbak Dita udah ada fansnya aja. Iya. Keren banget. Bukan main, Dita tuh selebgram, Kak. Aduh, nggak tahu ya, Kak? Enggak. Waduh, gila, kayak belum update nih saya nih. Wah, Gimana, parah gimana? banget. Jadi, selebgram ya? Aduh. Ya oke, Jessica ada mau tanya nggak? Ya, sorry. Ya udah, tanya. Silakan langsung aja ngomong. Oh, ada lagi tuh, apa tuh?
Selamat siang Kak, izin bertanya, bagaimana sih cara kita untuk mengekspresikan perasaan kita padahal belum ada basic nulis? Bagaimana caranya untuk menggali bakat tersebut dalam mengekspresikan rasa? Wede. Aku mau coba ke Teh Hipa dulu nih. Teh Hipa kan udah lebih senior nih. Teh, gimana Teh? Oke, cara mengekspresikan melalui tulisan yang nggak ada basic bakat tulis begitu. Nah ini barangkali ya pengalaman yang saya alami semenjak kecil karena saya suka menulis gitu ya sampai saat ini. Saya akhirnya membuat sebuah kesimpulan gitu ya dari perjalanan saya menulis, membuat sebuah kesimpulan bahwa untuk kita menulis gitu ya, untuk kita berani menulis, ya menulislah gitu. Jadi tuliskan apa yang dipikirkan, jangan memikirkan apa yang dituliskan. Kalau kita selalu mikir apa yang akan dituliskan, nanti nggak pernah jadi-jadi gitu ya tulisannya begitu. Tadi saya sangat sepakat gitu ya dengan yang Teh Intan sampaikan. Tulis itu ya nothing tulus gitu. Apapun aja yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita alami, tuliskanlah di situ begitu. Dalam media apapun kita bisa nulis begitu. Terus kalau menulis itu anggaplah dunia ini hanyalah ada kita, ada saya gitu, ada Anda gitu. Dan Anda bebas mengutarakan apa saja dan tidak ada orang yang mengancam atau menilai Anda gitu. Itu kalau kata saya gitu ya, tipsnya supaya kita berani menulis gitu. Dan karena bagi saya itu menulis itu bukan hanya sekedar bakat begitu ya, tapi memang perlu dilatih. Apalagi kalau misalkan menulisnya tadi untuk komersil begitu kan, itu tentu perlu dilatih sehingga memang layak untuk dibaca. Tapi kalau sekedar untuk berekspresi, tulis aja apapun begitu. Nggak usah kita tadi ya, jadi jangan terlalu mengedepankan, aduh ini kayaknya nggak bagus deh, ini kayaknya mesti diedit deh, dan sebagainya, itu nggak akan jadi-jadi begitu. Itu barangkali Kang Harsel. Oke, makasih Teh Hipa. Nah, Teh Dita Sama-sama. boleh lengkapi nih, tadi yang pertanyaan pertamanya tuh ada cara kita untuk mengekspresikan perasaan kita. Ya padahal belum ada, udah dijawab ya sama Teh Hipa tadi ya. Bagaimana caranya jika belum ada basic. Teh Dita boleh deh nambahin. Oke, halo. Ya, sip, denger. Oke, saya tadi kayak nge-freeze gitu. Jadi biar kita biar bisa lebih mahir gitu ya dari menulis itu, sebenarnya itu benar sih tadi kata Teh Ipah, nulis aja dulu gitu, nggak usah dipikirin itu bagus atau enggak, perlu diedit atau enggak gitu. Yang penting selesaiin aja dulu nulisnya. Apalagi kalau misalnya emang mau bikin buku misalnya. Kalau kata ada sih orang ngajarin aku, bikin aja dulu bukunya 1 buku atau setidaknya setengah dulu, baru udah dibaca lagi. Jangan baru 1 halaman dibaca, 1 halaman dibaca. Akhirnya kita sibuk untuk ngelihat minusnya di mana gitu. Akhirnya malah nggak selesai-selesai. Nah, terus yang kedua itu adalah banyak membaca. Jadi kita bisa nemuin gaya menulisnya kita, bisa ngelihat preferensi itu ya dari membaca gitu. Kalau misalnya kita udah banyak baca, kita bisa tuh niru dulu nih. Misalnya kalau bener-bener baru awal tuh kita suka sama misalnya Sapardi Djoko Damono. Nah, kita tiru aja dulu Sapardi Djoko Damono. Nanti lama-kelamaan kita semakin banyak membaca, akhirnya kita nemu sendiri gaya menulisnya kita gitu. Itu sih kalau dari aku. Boleh Teh Intan kalau mau menambahkan. Menguatkan aja ya, sama kayak pengalaman aku kemarin nulis Gelagat Rasa itu. Jadi kan bentuk puisi itu kan yang kita pelajari di sekolah itu kan beda ya. Harus ujungnya sama gitu kan, harus berapa kalimat gitu. Nah, dulu tuh nggak terlalu bisa nulis seperti itu. Jadi ketika sudah menulis nih, boleh kita bukan sharing. Jadi kita mencari buku-buku puisi, membandingkan sebenarnya bisa nggak sih cara cara menulis kita tuh bisa masuk nggak sih kalau misalkan mau dibukukan gitu. Jadi kemarin bukunya Sapardi tuh salah satu buku acuan yang menguatkan bahwa nulis puisi itu bebas kok, boleh gitu. Jadi boleh Teh, ini siapa yang nanya Teteh apa ya? Jadi ya itu nulis dulu, kemudian benar banyak baca karena sebenarnya tingkatan menulis itu harus dimulai dari banyak baca dulu gitu, jadi banyak referensi. Jadi sehingga kita bisa lebih percaya diri gitu, kalau misalkan mau dikomersilkan. Kemudian ya itu cari referensi yang menguatkan bahwa tulisan kita nih sudah sejalan dengan kaidah kepenulisan atau enggak udah seirama lah dengan
sesuatu yang populer di masyarakat gitu, jenis-jenis tulisan yang populer di masyarakat gitu. Itu aja sih kemarin pengalaman nulis di Gelagat Rasa. Selebihnya sama lah sama yang dibilang sama Dita sama Bunda Ipa. Harusnya lo kenapa? Mungkin digantiin dulu aja sama Teh Intan nih, moderatornya lagi. Muter-muter lo Kak, mau bisa ngapain? Masih di mute itu. Kak Harsel, Kak Harsel, Kak Oh Harsel, iya Kak iya iya, Harsel. oke, halo. Sorry. Ya. Thank you banget ya udah menjelaskan, siapa tahu udah kejawab. Nah, yang berikutnya izin bertanya Bang, bagaimana caranya terkadang ketika saya mempunyai ide untuk dituliskan, tapi kadang ide tersebut tiba-tiba hilang sebelum menuliskannya. Waduh, serem juga nih tiba-tiba hilang. Jonathan. Oh, gini deh, kalau misalkan kepikiran sesuatu atau kalau gue sih dulu kan Gelagat Rasa ini prosesnya sama di Jakarta ya, sama gue kuliah di Jakarta. Jadi ketika gue naik Transjakarta, kalau muncul kesel tulis keywordnya aja dulu di handphone gitu. Apa sih yang mau gue ceritain gitu? Kalimat kata apa yang terbesit saat itu? Misalkan, oke kayaknya gue mau nulis tentang sebuah keyakinan deh gitu. Tulis aja dulu clue-nya di handphone tuh kayak keyakinan. Atau mungkin lo nemu dari sekelebat baca-baca suatu tulisan di jalan nemu, ini kayaknya bagus deh untuk mewakili perasaan gue. Itu tulis aja dulu patahan-patahan kata kalimatnya gitu. Nanti di rumah lo baru disusun lagi, baru dipikirin lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang mau diungkapin. Jadi kayak pakai note sedikit-sedikit gitu aja di handphone biar nggak hilang idenya gitu. Karena Oke, semakin pakai lama, keyword dulu ya. ya semakin lama menunda pasti hilang sih itu. Oke. Sip. Bikin keyword biar nggak gampang lupa. Nah, ini ada juga nih. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, buat sertifikat akan diberikan setelah peserta mengisi presensi. Jadi diingatkan kembali, link presensi sudah ada di kolom chat. Silakan diisi karena sertifikat akan dikirimkan ketika peserta sudah mengisi presensi. Nah, oke, kita lanjut. Oh iya, Ini ada gue mau nambahin apa-apa? dikit bentar. Oke, Tan, boleh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita punya keyword ya, punya sebuah konten lah, punya perasaan yang mau kita ungkapin kan udah kita tulis tuh catatan kecilnya gitu ya. Tapi pas mau bikin sesuatu yang kalimat yang panjang, kita kehilangan gitu, kehilangan arah gitu. Nah, keyword itu jangan dibuang karena penggalan perasaan kita tuh bisa diakumulasikan gitu. Kalau kita nemu peristiwa-peristiwa yang sama di masa depan gitu. Jadi biarkan si keyword mungkin punya notes kecil yang isinya khusus buat perasaan-perasaan kita ya. Jadi jangan pernah ngebuang perasaan-perasaan yang serpihan-serpihan gitu ya. Karena suatu saat mungkin bisa jadi ada benang merahnya gitu sama apa yang kita rasain dulu sama apa yang kita rasain hari ini. Jadi setiap notes itu mungkin lo bisa nulis kayak itu perasaan itu didapat pada saat gue lagi ngapain gitu. Atau lokasinya di mana. Jadi ketika misalkan suatu saat sebulan 2 bulan kemudian melihat catatan itu, kita terbayang perasaan kita yang muncul saat itu tuh seperti apa gitu untuk mengingat gitu. Jadi bolehlah kasih lokasinya, kasih kenapa gue dapat insight tentang perasaan ini gitu atau tentang konten ini. Itu sih Kak. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi nih, orangnya nggak mau disebut namanya nih. Bisa nggak sih kita ngajak orang yang nggak suka nulis untuk mengekspresikan lewat menulis? Bisa nggak sih kita ngajak orang yang nggak suka nulis untuk mengekspresikan lewat nulis? Nah, Teh Dita, coba Teh Dita, gimana Teh? Bisa nggak sih? Nggak suka nulis, terus diajak suka nulis gitu maksudnya ya? Iya, bisa nggak sih kita ngajak orang yang nggak suka Kalau aku sih nulis berkeyakinan gini, kita tuh untuk punya mengekspresikan lewat gaya nulis? masing-masing buat mengekspresikan sesuatu. Ini aku soalnya kedengeran kayaknya nge-freeze deh. Iya. Dengar, aku dengar. Emang gambarnya nggak freeze, tapi suaranya kedengeran.
Teh Dita? Belum kembali ya? Nah, Teh Ipah dulu deh. Kira-kira bisa nggak sih Teh? Kita ngajak orang yang nggak suka nulis tuh untuk nulis. Teh Dita bentar dulu ya, Teh Ipah dulu. Bisa nggak Teh? Kita kalau ngajak orang. Iya, pengalaman aja gitu ya. Sebetulnya sih mungkin orang itu kadang gini ya, Kak Harsel ya, saya nggak suka nulis gitu, tapi kadang-kadang juga bukan nggak suka, mungkin yang lebih tepatnya dia nggak berani gitu ya, nggak berani nulis gitu, nggak berani memulai untuk menulis gitu. Saya pengalaman dengan anak-anak murid begitu kan, yang kemarin kami akhirnya bisa melahirkan buku, itu pada dasarnya mereka awalnya itu bilangnya seperti itu, Bu, saya nggak bisa nulis nih, saya nggak suka nulis nih. Tapi ketika akhirnya kita coba di support gitu kan, coba di support gitu, coba diajak, kemudian kita diberikan sedikit contoh-contoh gitu kan, sedikit tips-tips, akhirnya mereka Cek, Teh. Dengar nggak sih suara Teh Ipah? Kayaknya nge-freeze juga deh kayak aku tadi barusan. Gitu ya. Tapi jelas nggak suaranya nih? Jelas nggak suaranya? Udah lancar Teh. Oh, oke. Nah, perlu diulang nggak yang tadi? Udah cukup tersimak nggak yang tadi, yang pertama? Apa perlu diulang ya? Gimana? Lanjut aja deh, lanjut. Nggak apa-apa Teh. Oke. Lanjut aja. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah coba ngajak nih ya, udah coba ngajak misalkan orang yang nggak suka nulis gitu. Ya kalau misalkan dia tetap nggak bisa gitu ya, nggak mau, ya udah kita nggak bisa paksa. Kita media yang lain begitu kan untuk berekspresi begitu. Tapi tadi pengalaman yang saya pernah alami dengan anak murid gitu, mereka yang awalnya dia nggak suka nulis, tapi sebetulnya mereka nggak berani nulis gitu. Dan ketika sudah kita coba, akhirnya mereka bisa gitu nulis gitu. Itu mungkin ya pengalaman pribadi saya dengan teman-teman di sekolahan gitu, Kak Harsel. Itu aja barangkali, Kak. Thank you. Ya. Nah, berikutnya nih untuk teman-teman yang mau mulai menulis gitu ya, dengan segala yang sudah disampaikan oleh para narsum, tips dan trik untuk memulai. Tadi kan udah beberapa disinggung gitu ya, tapi aku mau teman-teman narsum state lagi tips triknya yang praktis ya, untuk bisa kita lakukan untuk bisa memulai. Tadi kayak udah disebut tuh, kalau itu tulis aja terus bikin keyword segala macam. Nah, tapi aku pengen itu ditegasin lagi biar kita siap. Teh Dita, udah ada. Oke. Teh Dita boleh Teh? Dan trik ya. Apa ya sebenarnya sih kalau mau nulis aja, jangan khawatirin itu jelek atau enggak, ada yang baca atau enggak, ada yang suka atau enggak, ya nulis aja gitu. Apalagi kalau misalnya memang tujuannya adalah mengekspresikan perasaan kita. Kalau misalnya cuma buat mengekspresikan perasaan kita, ya udah jujur aja sama diri sendiri, apa yang kita rasain ya udah ditulis aja. Mau secara gamblang ditulisin lagi sedih boleh, atau kalau misalnya mau diibaratkan sesuatu biar nggak terlalu kelihatan perasaan kita tuh seperti apa juga boleh. Yang penting ya jujur aja sama diri sendiri gitu. Jangan jangan tujuannya adalah biar dibaca banyak orang gitu. Kalau misalnya tujuannya itu dulu, nanti kita malah stres sendiri gitu. Yang penting pertama adalah ya jujur aja dulu sama perasaan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya emang kita udah nulis banyak, terus tujuannya berubah ke biar dibaca banyak orang, itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya buat pertama kali, ya udah tulis aja dulu gitu, biar nggak susah gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Intan singkat aja Tan, tips triknya apa aja Tan? Kalau belum siap nulis, mungkin karena emang nggak terbiasa ya, rewrite aja tulisan orang lain dulu. Misalkan kita kalau untuk puisi ya, baca-baca aja dulu puisi-puisi orang lain dan coba aja kira-kira temuin deh perasaan-perasaan di puisi itu seperti apa. Jadi kita bisa kayak terlatih, oh mungkin ini isinya kontennya perasaannya ini. Jadi boleh sih tulis ulang aja apa yang ditulis sama orang lain, ntar kita punya gaya kita sendiri gimana cara kita mengungkapkan perasaan kita. Jadi jangan dipaksain lah. Kalau misalkan memang belum mampu, malah nanti jadinya kayak apa ya? Jadi kayak pemaksaan gitu. Wah harus bisa nih nulis, padahal nggak juga gitu. Kan juga kita nemuin jalannya sendiri. Iya. Jadi boleh nyontek dulu dari orang lain, misalnya perasaan puisi ini seperti apa, bisa nggak sih
bener nggak sih kita punya perasaan seperti itu. Jadi boleh rewrite aja dulu tulisan orang lain untuk pemanasan kita Oke, menulis. rewrite dulu ya. Teh Ipa, terakhir Teh, boleh Teh tips triknya apa Teh Sedikit ya. untuk Tadi udah ya, saya sepakat dengan dengan Teh Intan sama Teh Dita. Saya mungkin nambah sedikit aja. Kita miliki catatan harian. Itu adalah bagi saya penting ya, catatan harian itu nanti bisa menampung semburan pikiran dan perasaan kita begitu. Disitulah kita akan mulai menuliskan apapun yang dipikirkan. Itu barangkali aja Kak Harsel, itu aja. Oke, sip. Terakhir. Mohon maaf ya untuk teman-teman yang belum bisa aku bacakan chatnya atau pertanyaannya. Nggak masalah, nanti ada kesempatan berikutnya. Terakhir, kalimat penutup dari ketiga narasumber untuk kita calon penulis. Satu kalimat aja, dari Teh Dita dulu. Oke, closing statement ya, apa ya? Nulis aja gitu, karena dengan menulis kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri, kamu bisa jujur dengan diri kamu sendiri, mungkin bisa jadi juga kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Itu aja sih. Oke, Teh Ipa. Oke, menulis itu akan membuat kita bahagia. Satu lagi ya, boleh ya. Kemudian menulis itu bukan sekedar manfaatkan potensi, tapi memotensikan manfaat. Itu aja. Oke. Oke, Intan, Teh Intan. Cuma tulisan yang bisa bikin kita abadi dalam kondisi apapun. Jadi menulislah. Oke, siap. Ya, itu dia teman-teman semua closing statement dan acara kita hari ini. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung dihubungi ke narsumnya. Mungkin narsumnya nanti akan memberikan kontaknya masing-masing gitu ya. Nah, mau kemana sih Kak? Jalan-jalan dulu. Biasa, kita mau ada ini lagi nih berikutnya. Nah, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Bincang-bincang kita dengan ketiga narsum kita, Teh Ipa, Teh Dita, Teh Intan, makasih banyak. Apa yang kita bahas bisa menjadi berguna buat kita semua gitu ya. Jangan lupa promosi, saya akan promosikan IG dari Mekar Bersama dan YouTube Mekar Bersama. Di follow ya, di subscribe juga, biar kalau ada kegiatan-kegiatan berikutnya, teman-teman bisa ikuti. Oke, tadi udah closing statement juga. Terima kasih waktunya Teh Intan, Teh Ipa, Teh Dita. Kita bisa ketemu di lain waktu gitu ya, on-site. Buat teman-teman yang lain, terima kasih sudah join. Jangan lupa diisi link presensinya. Saya akan akhiri di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam